이기고 난 다음에도 찹찹하더라고요, 솔직해서. 기분에 별로 이제 막 승리했다는 것보다도 10회 연속 올림픽 진출 자질을 내가 시켰다고 생각하니까. Sintayong murka. Sindir Erick Thohir usai Indonesia U20 dibantai Uzbekistan. Tapi, Begini faktanya. Sintayong murka. Sindir Erick Thohir usai Indonesia U20 dibantai Uzbekistan. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kekalahan telak timnas Indonesia U20 dari Uzbekistan dengan skor 1-3 di Piala Asia U20 2025 memicu reaksi keras dari mantan pelatih timnas, Sintayong. Ia terang-terangan menyindir kebijakan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang dianggapnya kurang tegas dalam melakukan evaluasi. Dalam wawancara, Shin tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap performa Garuda Muda yang dinilai tak menunjukkan perkembangan berarti meskipun telah menjalani banyak pemusatan latihan. Saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tim ini sudah menjalani banyak pemusatan latihan di luar negeri, tapi hasilnya tetap buruk. Ini bukan soal pemain, tapi bagaimana mereka dilatih dan disiapkan, ujar Shin dengan nada tajam. Saya ngomong seperti ini karena saya ingin melihat sepak bola Indonesia diperhitungkan di Asia, tidak ada maksud apa-apa. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyentil sikap Erick Thohir yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi kegagalan timnas. Dulu saya ditekan habis-habisan ketika timnas senior gagal di Piala AFF. Bahkan saya langsung dicopot. Tapi sekarang, setelah kekalahan ini, justru tidak ada pernyataan tegas soal evaluasi, tambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan Sintayong? Atau justru, kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Sintayong, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang telah berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram hanya menyebut kekalahan ini sebagai pelajaran berharga bagi timnas U20, tanpa memberikan kepastian soal evaluasi tim pelatih. Pernyataan Erick ini justru memicu kemarahan netizen yang menuntut adanya langkah konkret dari PSSI. Banyak yang mempertanyakan mengapa Indra Syafri tetap dipertahankan meskipun hasil yang didapat jauh dari harapan. Evaluasi dong, Pak Erick. Sintayong dulu langsung dipecat, kenapa Indra Syafri masih aman? Tulis seorang netizen. Sebagai informasi, timnas U20 telah menjalani berbagai turnamen dan uji coba di luar negeri, termasuk di Italia, Korea Selatan, Jepang, serta mengikuti Toulon Cup. Namun, hasilnya tetap mengecewakan dengan 2 kekalahan telak dari Iran dan Uzbekistan di fase grup. Kini, tekanan semakin besar kepada Erick Thohir dan PSSI untuk segera mengambil keputusan tegas. Apakah Indra Syafri akan tetap dipertahankan, atau PSSI akan melakukan perubahan besar demi masa depan timnas U20? Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan ketegangan yang terus berlanjut dalam pengelolaan sepak bola Indonesia, terutama dalam hal konsistensi kebijakan PSSI. Sintayong punya alasan kuat untuk melontarkan kritiknya. Ketika ia masih melatih, setiap kegagalan timnas langsung disorot tajam, bahkan berujung pada pencopotan dirinya. Kini, dengan kondisi yang kurang lebih sama, bahkan mungkin lebih buruk, reaksi dari PSSI tampak lebih lunak terhadap Indra Syafri.
ini memunculkan pertanyaan soal standar evaluasi yang diterapkan Erick Thohir dan jajaran PSSI. Dari sisi performa, kekalahan dari Uzbekistan seharusnya memang menjadi alam keras. Tim U20 telah mendapat banyak kesempatan berlatih dan bertanding di luar negeri, namun tetap menunjukkan hasil yang mengecewakan. Jika Shin Tae-yong menyebut masalahnya bukan pada pemain, melainkan bagaimana mereka dilatih dan dipersiapkan, maka kritik itu perlu diperhatikan secara serius. Reaksi netizen juga memperlihatkan ketidakpuasan publik yang semakin besar. Mereka tidak hanya mempertanyakan kualitas timnas, tetapi juga transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan PSSI. Jika PSSI ingin membangun kepercayaan publik, perlu ada evaluasi yang jelas dan langkah konkret, bukan sekadar menyebut kekalahan sebagai pelajaran berharga. Kedepan, keputusan Erick Thohir akan sangat menentukan. Apakah ia tetap mempertahankan Indra Syafri, atau mengambil langkah drastis seperti yang sebelumnya dilakukan terhadap Shin Tae-yong? Yang jelas, publik menunggu konsistensi dan keberanian PSSI dalam membuat keputusan untuk masa depan sepak bola Indonesia. 3 alasan Indra Syafri perlu dievaluasi setelah kegagalan Timnas U20 di Piala Asia 2025. Mari kita bahas teman-teman. Kegagalan Tim Nasional Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 menjadi pukulan besar bagi sepak bola tanah air. Harapan besar untuk melaju ke Piala Dunia U20 2025 pupus setelah Garuda Muda tersingkir di babak grup. Dalam pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, Timnas U20 harus menyerah dengan skor 1-3, mengakhiri perjalanan mereka di turnamen tersebut. Hasil buruk ini memunculkan berbagai reaksi dari publik, terutama terkait masa depan Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Sejumlah pihak menilai bahwa PSSI perlu mengevaluasi kembali kepemimpinannya demi perkembangan Timnas U20 ke depan. Berikut adalah 3 alasan utama mengapa evaluasi terhadap Indra Syafri menjadi hal yang mendesak. 1. Persiapan panjang yang tidak berbuah manis. Sebelum tampil di Piala Asia U20, Timnas Indonesia U20 telah menjalani serangkaian pemusatan latihan, TC, baik di dalam maupun luar negeri. Program persiapan ini mencakup latihan intensif di Prancis, Korea Selatan, hingga Jepang. Selain itu, berbagai uji coba melawan tim-tim kuat juga dilakukan sebagai bagian dari peningkatan performa tim. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Meskipun sudah menjalani latihan panjang dan menghadapi banyak laga uji coba, performa Timnas U20 tetap kurang optimal. Dalam 2 pertandingan fase grup, permainan Garuda Muda terlihat kurang berkembang, dengan pola serangan yang monoton dan pertahanan yang mudah ditembus lawan. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakefektifan dalam penerapan strategi dan taktik yang disiapkan selama TC. 2. Komposisi pemain yang mumpuni tetapi tidak maksimal. Indra Syafri pernah menyatakan bahwa skuad Timnas U20 kali ini merupakan salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bahkan, dia berani membandingkannya dengan generasi emas Evan Dimas yang sukses di Piala AFF U19 2013. Beberapa pemain seperti Jens Raven, Doni Tri Pamungkas, dan Muhammad Ferrari dinilai memiliki potensi besar untuk membawa Timnas U20 ke level yang lebih tinggi. Namun, kenyataannya berbeda. Meskipun memiliki pemain dengan kualitas yang menjanjikan, Timnas Indonesia U20 gagal tampil maksimal. Koordinasi antar lini masih belum solid, serangan kurang efektif, dan pertahanan seringkali kehilangan fokus di momen-momen krusial. Jika skuad yang sudah mumpuni tidak bisa tampil optimal, maka hal ini menandakan adanya permasalahan dalam pola kepelatihan dan strategi yang diterapkan. 3. Gagal mencapai target yang ditentukan PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menetapkan target realistis bagi Timnas U20 di Piala Asia, yaitu mencapai babak perempat final. Target ini menjadi salah satu syarat penting agar Indonesia bisa mendapatkan tempat di Piala Dunia U20 2025. Namun, kenyataannya Timnas U20 gagal bahkan di babak grup, tanpa satupun kemenangan yang diraih. Kegagalan ini tentu menjadi catatan besar bagi kepemimpinan Indra Syafri. PSSI perlu melakukan evaluasi mendalam untuk menentukan apakah pelatih saat ini masih layak untuk melanjutkan tugasnya atau perlu adanya pergantian demi meningkatkan performa timnas di masa depan. Apa langkah selanjutnya?
Dengan mempertimbangkan ketiga faktor di atas, PSSI harus segera mengambil keputusan tegas mengenai masa depan Timnas U20. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelatih dan staf teknis perlu dilakukan agar kesalahan yang sama tidak terulang di turnamen berikutnya. Selain itu, pendekatan baru dalam pengelolaan tim bisa menjadi solusi untuk membawa Garuda Muda lebih kompetitif di level internasional. Apakah Indra Syafri masih layak diberi kesempatan, atau sudah saatnya mencari pelatih baru dengan visi yang lebih segar? Keputusan ini akan sangat berpengaruh terhadap masa depan Timnas Indonesia U20 dan harapan besar masyarakat terhadap kemajuan sepak bola nasional. Lebih lanjut, analisis ini cukup objektif dan menyoroti aspek penting dari kegagalan Timnas U20 di Piala Asia 2025. Evaluasi terhadap Indra Syafri memang diperlukan, mengingat ekspektasi tinggi yang tidak tercapai. 3 alasan yang disebutkan, persiapan panjang yang tidak efektif, komposisi pemain yang tidak dimaksimalkan, dan kegagalan mencapai target PSSI, semuanya relevan. Jika sebuah tim telah diberikan dukungan maksimal dalam hal persiapan tetapi tetap tampil di bawah standar, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di level kepelatihan atau strategi. Namun, sebelum langsung mengganti pelatih, PSSI perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain. Apakah masalahnya hanya di taktik dan strategi, atau ada faktor eksternal lain seperti mental pemain, kualitas lawan, atau kendala dalam sistem pembinaan usia muda? Jika hanya pelatih yang diganti tanpa perbaikan sistem, timnas bisa saja mengalami masalah yang sama di kemudian hari. Kesimpulannya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap Indra Syafri, tetapi juga terhadap metode pembinaan dan strategi jangka panjang Timnas U20. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Timnas U20 mungkin tersingkir dari Piala Asia, tapi ini bukan akhir dari perjalanan. Justru, ini adalah kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan kembali lebih kuat. Setiap pemain, pelatih, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia harus menjadikan ini sebagai bahan evaluasi, bukan alasan untuk menyerah. Sepak bola adalah tentang perjuangan, tentang bangkit setelah jatuh, dan tentang terus melangkah meskipun rintangan menghadang. Jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan masa depan. Ingat, juara sejati bukan mereka yang tidak pernah kalah, tetapi mereka yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Garuda Muda masih punya masa depan cerah, tetap berjuang, tetap percaya, dan tetap bekerja keras. Denny Lanzaat yakin Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, optimistis bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, posisi timnas saat ini cukup menguntungkan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Peluang terbuka lebar. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 3 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan perolehan 6 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua, sementara persaingan di grup ini sangat ketat. 4 tim, termasuk Indonesia, memiliki jumlah poin yang sama, yaitu 6. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang untuk melaju langsung ke putaran final masih sangat terbuka. Semua tergantung pada hasil laga-laga berikutnya. Kepercayaan diri tinggi. Lanzaat menegaskan bahwa Timnas Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan siap menghadapi tantangan ke depan. Ia bahkan yakin bahwa tim asuhannya bisa menghindari babak keempat kualifikasi dan langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia. Kami merasakan energi positif dari seluruh tim. Posisi kami cukup menguntungkan, dan dengan 4 pertandingan tersisa, segalanya masih mungkin terjadi. Kami yakin bisa langsung lolos, ujar Lanzaat dalam wawancara dengan Voet Balprimeur. Saat ini, Lanzaat bersama Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya tengah fokus membentuk skuad terbaik untuk menghadapi sisa kualifikasi. Mereka aktif memantau pemain yang tampil di Liga 1 maupun yang berkarier di luar negeri demi memastikan timnas diisi oleh pemain terbaik. Kami sudah menyelesaikan tahap perkenalan dengan pihak federasi dan orang-orang penting dalam sepak bola Indonesia. Sekarang saatnya bekerja lebih konkret, menyeleksi pemain, menyusun strategi, dan menganalisis permainan lawan, tambahnya. Jadwal laga penting.
Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial pada Maret 2025. Mereka akan bertandang ke Australia pada 20 Maret, lalu menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret. 2 pertandingan terakhir di grup C akan berlangsung pada Juni 2025, di mana Timnas akan menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Hanya 2 tim teratas di grup ini yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat 3 dan 4 harus melewati babak tambahan. Oleh karena itu, setiap poin yang diraih di laga-laga tersisa sangat menentukan nasib Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat, dan dengan persiapan matang, bukan tidak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia bisa menjadi kenyataan. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bisa dibilang cukup menantang, tetapi peluangnya masih terbuka lebar. Dengan posisi di peringkat 3 dan hanya terpaut 1 poin dari zona lolos otomatis, semuanya masih bisa terjadi dalam 4 laga tersisa. Yang jadi tantangan utama adalah persaingan ketat di grup C. Dengan 4 tim memiliki jumlah poin yang sama, setiap pertandingan akan menjadi final bagi Timnas. Laga melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret akan sangat krusial. Jika bisa meraih setidaknya 4 poin dari 2 laga ini, peluang lolos otomatis akan semakin besar. Kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Denny Lanzaat juga menjadi sinyal positif. Dengan kombinasi pengalaman Kluivert, Lanzaat, dan staf kepelatihan lainnya, ada harapan bahwa Timnas bisa tampil lebih solid dan disiplin dalam laga-laga sisa. Namun, di luar optimisme, Timnas juga harus realistis. Lawan-lawan seperti Australia dan Jepang adalah tim dengan pengalaman tinggi di Piala Dunia, sementara Bahrain dan Cina juga bukan lawan mudah. Jika tidak bisa finish di 2 besar, peluang melalui babak keempat masih ada, tapi tentu akan lebih sulit. Kuncinya sekarang adalah bagaimana Timnas bisa memanfaatkan sisa laga dengan strategi yang tepat dan memilih pemain yang benar-benar siap bertarung. Jika performa bisa dijaga, Indonesia bisa mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Untuk Timnas Indonesia dan seluruh pendukung Garuda, jalan menuju Piala Dunia 2026 memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Saat ini, kita berada di jalur yang tepat, dan dengan 4 laga tersisa, semuanya masih bisa terjadi. Timnas Indonesia telah menunjukkan semangat juang luar biasa. Setiap pemain telah berjuang dengan keringat dan hati, membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Kini saatnya melangkah lebih jauh. Percaya pada diri sendiri, percaya pada tim, dan percaya bahwa kita bisa mencetak sejarah. Kepada para pemain, ingatlah, kalian tidak bertarung sendirian. Ada jutaan rakyat Indonesia yang mendukung dan mendoakan setiap langkah kalian. Setiap tackle, setiap umpan, setiap gol, semua itu adalah bagian dari mimpi besar yang sedang kita wujudkan bersama. Untuk para supporter, suara kalian adalah energi bagi Timnas. Dukungan kalian dari tribun, dari layar kaca, dari media sosial, semua itu adalah bahan bakar yang membuat Garuda terus terbang tinggi. Jangan pernah menyerah. Kejayaan ada di depan mata. Kita tidak hanya bermain untuk menang, tetapi juga untuk membuktikan bahwa Indonesia layak berada di panggung dunia. Ayo, Garuda! Terbang tinggi menuju Piala Dunia. Hasil imbang Arab Saudi versus Cina bantu Timnas Indonesia naik ke posisi 2 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil imbang antara Timnas Arab Saudi dan Timnas Cina membawa dampak besar bagi peluang Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan persaingan yang semakin ketat, skuad Garuda berpotensi naik ke posisi 2 klasemen, asalkan mampu meraih kemenangan di laga berikutnya. Namun, apakah itu cukup? Mari kita lihat situasinya lebih dalam. Persaingan ketat di grup C. Hingga matchday ke-6, Jepang masih mendominasi di puncak klasemen dengan raihan 16 poin. Di posisi kedua, Australia mengoleksi 7 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Meski memiliki jumlah poin yang sama, Timnas Indonesia lebih unggul dari Arab Saudi berkat produktivitas gol yang lebih baik. Sementara itu, dibandingkan dengan Bahrain dan Cina, skuad Garuda unggul dalam selisih gol.
Dengan kondisi seperti ini, peluang Indonesia untuk naik ke posisi 2 sangat terbuka, asalkan mereka mampu meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya. Kesempatan emas datang pada matchday ke-7, di mana Indonesia akan bertemu Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Meskipun secara peringkat FIFA Timnas Indonesia berada di posisi 130, jauh di bawah Australia yang menempati peringkat 26, Garuda tetap memiliki potensi untuk memberikan kejutan, terutama dengan kehadiran pemain naturalisasi seperti Ula Romeni yang semakin memperkuat tim. Menang atas Australia, apakah langsung naik ke posisi 2? Jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia, apakah otomatis naik ke posisi kedua? Jawabannya belum tentu. Hasil pertandingan lain, yaitu Arab Saudi versus Cina dan Jepang versus Bahrain, juga akan berpengaruh pada posisi klasemen akhir setelah matchday ke-7. Misalnya, jika Indonesia menang dengan selisih 1 gol atas Australia, tetapi Arab Saudi menang dengan selisih 2 gol atas Cina, maka Arab Saudi yang akan naik ke posisi kedua karena memiliki selisih gol lebih baik dibanding Indonesia. Oleh karena itu, selain harus menang, Indonesia juga perlu berharap agar pertandingan Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Peluang hasil imbang pada laga Arab Saudi versus Cina cukup besar, mengingat Arab Saudi belum pernah menang di kandang dalam 3 pertandingan terakhir mereka di grup C, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Jika pertandingan ini berakhir tanpa pemenang, maka Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk naik ke peringkat kedua. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Jepang diprediksi akan menang atas Bahrain. Selain memiliki skuad yang lebih mumpuni, Jepang juga akan bermain di kandang sendiri. Kemenangan bagi Jepang akan memastikan mereka lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sehingga mereka dipastikan akan bermain dengan motivasi tinggi. Prediksi klasemen setelah matchday ke-7. Jika skenario ini terjadi, Indonesia menang atas Australia, Arab Saudi dan Cina bermain imbang, serta Jepang mengalahkan Bahrain, maka klasemen sementara grup C setelah matchday ke-7 akan terlihat seperti ini. 1. Jepang 19 poin. 2. Indonesia 9 poin. 3. Australia 7 poin. 4. Arab Saudi 7 poin. 5. Cina 7 poin. 6. Bahrain 6 poin. Dengan situasi ini, peluang timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Namun, mereka tetap harus memastikan kemenangan di pertandingan berikutnya serta menjaga konsistensi performa hingga fase grup berakhir. Tantangan yang dihadapi timnas Indonesia. Meski memiliki peluang besar, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih penuh tantangan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah konsistensi permainan. Garuda harus mampu tampil solid, baik dalam menyerang maupun bertahan, terutama saat menghadapi tim-tim yang memiliki pengalaman lebih di level internasional. Selain itu, faktor mental juga menjadi kunci. Bermain di kandang lawan seperti Australia tentu bukan hal yang mudah, mengingat tekanan dari supporter tuan rumah serta kondisi lapangan yang berbeda. Oleh karena itu, pelatih Patrick Kluivert perlu menyiapkan strategi yang tepat agar tim bisa bermain efektif dan meraih hasil maksimal. Kondisi fisik para pemain juga perlu mendapat perhatian. Dengan jadwal pertandingan yang padat, tim pelatih harus memastikan kebugaran para pemain tetap terjaga agar mereka bisa tampil dalam performa terbaik di setiap laga. Kesimpulan. Hasil imbang antara Arab Saudi dan Cina memang membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk naik ke posisi 2 klasemen grup C. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, skuad Garuda harus meraih kemenangan atas Australia di matchday ke-7. Selain itu, mereka juga perlu berharap agar laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Jika skenario ini terjadi, Indonesia akan berada di posisi yang lebih baik dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Namun, perjuangan masih panjang, dan konsistensi permainan serta kesiapan mental menjadi faktor kunci dalam perjalanan mereka. Dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencetak sejarah dan tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Gara-gara hasil buruk di Piala Asia, timnas Indonesia U20 gagal masuk pot 1 drawing Piala Asia U20 2027, ini alasannya.
Timnas Indonesia U20 dipastikan gagal menempati pot 1 dalam undian kualifikasi Piala Asia U20 2027. Hal ini terjadi setelah hasil kurang memuaskan yang mereka raih di fase grup Piala Asia U20 2025. Hasil buruk di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20, yang dilatih oleh Indra Syafri, mengalami kekalahan dalam 2 pertandingan awal grup C. Pada laga pertama, mereka harus mengakui keunggulan Iran U20 dengan skor 0-3. Kemudian, dalam pertandingan kedua, Indonesia kembali menelan kekalahan 1-3 dari Uzbekistan U20. Dengan 2 hasil negatif ini, harapan untuk melaju ke perempat final pun pupus. Meskipun masih memiliki 1 pertandingan terakhir melawan Yaman U20, kemenangan dalam laga tersebut tidak akan cukup untuk mengangkat posisi mereka dari peringkat 3 grup. Kegagalan ini berdampak pada penentuan pot dalam undian kualifikasi Piala Asia U20 2027. AFC menggunakan pencapaian di turnamen sebelumnya sebagai acuan untuk menentukan pembagian pot. Sebagai perbandingan, dalam Piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia U20 mampu menembus 10 besar berkat raihan 4 poin di fase grup. Meskipun gagal lolos ke perempat final, mereka bersaing ketat dengan Uzbekistan dan Irak yang akhirnya mencapai final. Berkat pencapaian tersebut, Indonesia ditempatkan di pot 1 dalam undian kualifikasi Piala Asia U20 2025. Hal ini memberi keuntungan besar karena mereka terhindar dari tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Namun, situasi kali ini berbeda. Gagal melaju ke perempat final Piala Asia U20 2025 membuat Indonesia kehilangan posisi di pot 1 untuk undian kualifikasi edisi berikutnya. Akibatnya, mereka berpotensi bertemu dengan lawan-lawan berat dalam perjuangan menuju Piala Asia U20 2027. Tantangan berat ke depan. Dengan hasil buruk di turnamen ini, Timnas Indonesia U20 harus bekerja lebih keras dalam kualifikasi mendatang. Mereka berisiko tergabung dalam grup yang lebih sulit, sehingga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 semakin menantang. Untuk menghindari kegagalan serupa, evaluasi menyeluruh terhadap performa tim menjadi hal yang sangat penting. Strategi, komposisi pemain, serta persiapan harus diperbaiki agar Indonesia bisa kembali bersaing di level tertinggi Asia. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan tantangan besar bagi perkembangan sepak bola muda Indonesia. Gagalnya Timnas U20 melangkah ke perempat final Piala Asia U20 2025 tentu menjadi pukulan telak, terutama karena dampaknya terhadap posisi Indonesia di undian kualifikasi Piala Asia U20 2027. Kurangnya konsistensi di turnamen besar menjadi perhatian utama. Jika dibandingkan dengan edisi 2023, Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat dan menembus 10 besar. Namun, hasil di edisi 2025 menunjukkan kemunduran. Konsistensi performa di turnamen besar adalah sesuatu yang perlu dibenahi. Gagalnya Indonesia masuk pot 1 dalam undian kualifikasi akan menyulitkan langkah ke Piala Asia U20 2027. Artinya, generasi berikutnya harus menghadapi tantangan lebih berat untuk lolos, yang bisa berdampak pada perkembangan pemain muda ke level senior. Evaluasi tim dan pelatih menjadi hal yang tak bisa dihindari. Apakah kegagalan ini lebih banyak disebabkan oleh strategi yang kurang tepat, mental bertanding yang belum matang, atau ada faktor lain seperti kesiapan fisik dan taktik? Evaluasi mendalam diperlukan, termasuk mempertimbangkan apakah ada perbaikan yang bisa dilakukan di level kepelatihan atau sistem pembinaan pemain muda. Jika ingin kembali bersaing di level Asia, PSSI dan tim pelatih harus menata ulang strategi pembinaan dan kompetisi usia muda. Persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2027 harus dimulai sejak sekarang, dengan fokus pada peningkatan kualitas pemain dan taktik tim. Situasi ini adalah peringatan bahwa sepak bola Indonesia masih membutuhkan peningkatan signifikan, baik dari segi kualitas permainan maupun manajemen tim. Jika tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki masalah yang ada, Timnas U20 bisa terus mengalami kesulitan di level Asia. Kegagalan ini memang menyakitkan, tetapi bukan akhir dari segalanya. Justru dari kekalahan, Timnas Indonesia U20 bisa belajar dan bangkit lebih kuat. Setiap tim besar di dunia pernah mengalami masa sulit sebelum akhirnya mencapai kejayaan.
Sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan ketahanan mental. Kekalahan ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kelemahan, dan membangun tim yang lebih solid. Jangan biarkan satu kegagalan menghancurkan semangat, karena masa depan masih terbuka lebar. Para pemain muda Indonesia harus tetap percaya diri, terus berlatih dengan disiplin, dan menggunakan pengalaman ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Tidak ada jalan pintas menuju sukses, tetapi dengan dedikasi dan kerja keras, Timnas Indonesia bisa kembali bersaing dan membanggakan bangsa. Bangkitlah, Garuda Muda! Perjalanan masih panjang, dan Indonesia masih menantikan kebangkitan kalian di pentas sepak bola Asia. 3 kandidat pelatih Timnas Indonesia U20 jika Indra Syafri diganti PSSI. Masa depan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 sedang menjadi perbincangan setelah kegagalan tim di Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara harus tersingkir di babak grup setelah kalah dari Iran U20, 0-3, dan Uzbekistan U20, 1-3. Dengan kontrak Indra yang masih berlaku hingga 2027, ada kemungkinan PSSI akan mempertimbangkan pergantian pelatih. Berikut 3 nama yang bisa menjadi calon penggantinya. 1. Kurniawan Dwi Yulianto. Mantan striker Timnas Indonesia ini saat ini menjabat sebagai pelatih lini depan Timnas Indonesia U20. Ia memiliki pengalaman melatih di berbagai klub dan tim, termasuk Sabah FC di Liga Super Malaysia, serta menjadi asisten pelatih di Como Primavera dan Como Women. Dengan pengalamannya dalam pengembangan pemain muda, Kurniawan bisa menjadi pilihan tepat untuk membawa Timnas U20 ke level yang lebih tinggi. 2. Nova Arianto. Nova Arianto kini menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U17. Di bawah arahannya, tim berhasil meraih posisi ketiga di Piala AFF U16 2024 dan memastikan tiket ke Piala Asia U17 2025. Jika Nova mampu membawa Timnas U17 mencapai perempat final Piala Asia U17, mereka otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Nova untuk naik jabatan menjadi pelatih Timnas Indonesia U20, terutama karena banyak pemainnya akan promosi ke kelompok usia ini. 3. Winston Bogarde. Nama Winston Bogarde, mantan pemain Barcelona dan asisten pelatih Ajax Amsterdam, juga masuk dalam daftar calon pelatih. Bogarde memiliki pengalaman sebagai pelatih kelompok usia muda dan pernah bekerja sama dengan Patrick Kluivert, yang saat ini menukangi Timnas Indonesia. Jika PSSI ingin membawa nuansa baru ke Timnas U20 dengan pengalaman Eropa, Winston Bogarde bisa menjadi pilihan menarik. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dinamika sepak bola Indonesia yang masih mencari formula terbaik untuk pengembangan tim nasional usia muda. Kegagalan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025 tentu menjadi sorotan, terutama karena ekspektasi tinggi yang diberikan PSSI dan publik sepak bola Indonesia. Namun, mengganti pelatih bukanlah solusi instan jika akar permasalahannya lebih dalam, seperti sistem pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, atau kesiapan mental para pemain di turnamen besar. Jika Indra Syafri benar-benar diganti, PSSI harus memastikan pelatih penggantinya memiliki filosofi yang sejalan dengan perkembangan sepak bola Indonesia dan dapat memberikan stabilitas bagi tim. Di antara 3 calon yang disebutkan, Kurniawan Dwi Yulianto dan Nova Arianto memiliki keunggulan dalam memahami karakter pemain muda Indonesia. Sementara Winston Bogarde membawa pengalaman Eropa yang bisa memberikan perspektif baru. Namun, apakah perubahan pelatih akan langsung membawa hasil? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Keputusan PSSI sebaiknya tidak sekadar reaktif terhadap hasil buruk, tetapi lebih kepada strategi jangka panjang untuk memastikan Timnas U20 bisa lebih kompetitif di level Asia dan dunia. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan titik awal untuk bangkit lebih kuat. Sepak bola, seperti kehidupan, penuh dengan tantangan dan ujian. Hari ini mungkin kita kalah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan kembali lebih baik di pertandingan berikutnya. Bagi para pemain Timnas Indonesia U20, jangan pernah menyerah.
Setiap kekalahan adalah pelajaran, setiap kritik adalah motivasi, dan setiap perjuangan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Tetaplah berlatih, tetap percaya diri, dan tunjukkan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Untuk para pelatih dan pecinta sepak bola Indonesia, mari tetap mendukung dan membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat. Kemenangan besar selalu dimulai dari kegigihan dan kerja keras. Indonesia bisa!